Eee, Selamat siang teman-teman. Seneng ya bisa diskusi bareng. Mungkin kita lebih ke sharing aja ya. Kita akan membahas tentang ekokritik dalam cerpen Bulu Bergincu karya Dianti Margaret. Oke, mungkin, saya akan di sini ada beberapa yang belum baca ya, karena memang, si penulis ini belum begitu terkenal juga. Jadi, cerpen Berbulu Gincu ini, menceritakan tentang seekor ya, hewan, yaitu orangutan yang dieksploitasi, jadi diperlakukan seperti pelacur gitu. Nah, dia diangkat oleh, di sini tokohnya Maksum, sejak dia berumur 10 tahun. Lalu, lama-kelamaan dia bertumbuh besar, karena dia ini dekat dengan perkebunan kelapa sawit, para pekerja kelapa sawit. Jadi, Maksum ini berjualan ya, jadi dia dijadikan sebagai pelacur. Nah, di sini yang membuat saya miris sekali gitu, dan tertarik juga untuk, membedahnya menggunakan ekokritik. Oke, mungkin di sini kalian ada yang udah denger ya apa itu ekokritik. Oke, mungkin ke slide selanjutnya. Ya, ekokritik itu, sederhananya, ekokritik adalah studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik atau ekologi. Di situ ada menurut, Felty, di sini emang, ekokritik ini ilmu baru, jadi jarang banget, eee, buku yang bisa ditemukan gitu untuk penelitian ini. Adanya juga, bentuk e-book dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Itu ada bahasa Inggrisnya. Jadi ekokritik ini membahas tentang karya sastra yang, di dalamnya itu membicarakan lingkungan gitu atau ekologi. Secara sederhananya seperti itu. Dan jika kalian, ingin tahu lebih dalam apa itu ekokritik, kalian bisa, membaca bukunya. Saya ada e-book-nya dan merekomendasikan buku Enda Suara, itu judulnya Ekologi Sastra. Itu cocok untuk penelitian kalian nanti gitu, kalau ada karya-karya yang membicarakan tentang lingkungan gitu. Oke, selanjutnya. Sebelumnya ya. Ya, jadi, fokus ekokritik sastra ini, mengeksploitasi cara-cara mengenai bagaimana membayangkan dan menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungan dalam segala bidang hasil budaya ataupun karya sastra gitu. Salah satunya itu, dia berbicara tentang pencemaran. Seperti kita tahu ya bahwa pencemaran lingkungan saat ini tuh sangat miris gitu, maksudnya kayak, butuh kita tangani gitu tentang pencemaran ini. Semakin hari semakin memburuk gitu, baik dari pencemaran air maupun pencemaran udara. Lalu ada hutan belantara. Nah, di sini, yang dimaksud dengan hutan belantara ini, sastra berbicara tentang hutan gitu. Mohon maaf ya, ada agak sedikit bising. Selanjutnya ada bencana. Ya, seperti kita tahu bahwa banyak sekali bencana di bumi, di Indonesia khususnya. Itu baik kebakaran hutan yang di Kalimantan yang kita soroti saat ini, dan menjadi, perbicaraan juga di cerpen Bulu Bergincu, bahwa adanya kebakaran hutan di Kalimantan. Lalu ada
perumahan atau tempat tinggal. Jadi banyak sekali sekarang perumahan yang misalkan kayak pedesaan-pedesaan yang dibuat sebagai perumahan gitu. Itu kan juga salah satu masalah gitu. Terus ada binatang. Nah, binatang saat ini tuh udah mulai berkurang gitu. Ekosistemnya sudah pokoknya spesiesnya itu udah mulai langka gitu ya. Jadi disoroti juga dalam karya sastra atau ekokritik sastra. Lalu yang terakhir itu ada bumi. Ya, bumi udah mulai mengalami banyak sekali masalah dalam lingkungan. Oke, selanjutnya. Ya, ekokritik dalam cerpen Berburu Gincu ini saya poinkan menjadi 5 karena di dalam cerpen tersebut yang paling pertama itu adalah hutan belantara. Dia terdapat beberapa kutipan mengenai hutan belantara. Terus ada pencemaran, bencana, tempat tinggal, dan binatang. Nah, kita akan lihat apa aja sih yang ada di kutipan cerpen Bulu Bergincu ini. Selanjutnya. Oke, ini ada kutipan-kutipannya. Itu ada hutan belantara, di situ ada kutipan Maksum menemukanku di lahan bekas kebakaran hutan di Kalimantan. Iya, jadi hutan di sini disebutkan gitu di dalam cerpen. Nah, si Leoni, tokoh utama orang hutan wanita yang dijadikan pelacur oleh Maksum, itu pertama kali ditemukan di lahan bekas kebakaran di Kalimantan ya. Terus ada pencemaran. Nah, di sini ada sebenarnya kutipan ini tuh mencangkup ketiga poin ya, yaitu pencemaran dan bencana. Tapi bedanya kalau pencemaran di sini mungkin lebih ke pencemaran udara gitu. Terus ada bencana. Udah pasti ya, kebakaran hutan itu salah satu bentuk bencana alam. Terus saya juga mengutip, aku juga tak diberi sepiring lauk dan nasi. Malahan disuruh ke pohon cari makanan sendiri. Namun aku tak tahu memanjat dan berayun. Tangan dan kakiku lumpuh bertahun-tahun. Rantai besi telah membuatnya mati suri. Sebenarnya ini miris banget kalau menurut saya tuh kayak uh, jahat banget gitu manusia di sini tuh gitu ya, di cerita ini. Selama bertahun-tahun dia lumpuh gitu. Dan dia nggak bisa cari makan di pohon. Dia hanya karena kebiasaan habitat dia itu bersama Maksum di bordil, jadi dia nggak bisa manjat pohon. Selama dia ditemukan berumur 10 tahun, sampai dia dewasa, dia nggak pernah manjat pohon lagi. Dan menurut saya itu sebuah bencana untuk hewan atau binatang dari psikologinya gitu ya. Sampai-sampai dia mengalami kelumpuhan. Lalu ada tempat tinggal. Nah, di sini saat itu aku masih anak-anak dan sendirian. Wanita tua itu lalu memungutku dan merawatku sejak itu. Di sini tempat tinggal dia sejak umur 10 tahun dia tinggal dengan Maksum di rumah bordil itu atau di warungnya ya. Dia memiliki tempat tinggal baru setelah dia mengalami bencana alam yaitu kebakaran. Lalu saya mengutip juga Adrian melatihku agar jati diriku kembali. Namun kali ini sulit bagiku beradaptasi. Rumah bordil Maksum terlalu lama menjadi habitatku. Kehidupan di sana
keburu menyatu dengan darah dan dagingku. Ini benar-benar kayak manusia gitu ya. Karena dia dari kecilnya bersama maksum seperti manusia biasa dan bahkan dijadikan pelacur, jadi kayak dia udah kehilangan jati diri dia gitu sebagai orang hutan. Di sini Adrian itu tokoh yang menyelamatkan si Leoni atau orang hutan, tokoh utama ini. Lalu ada binatang, ini yang terakhir, kutipannya Adrian bilang, disinilah tempatku, hewan bersama hewan-hewan satu keluarga. Namun aku tak bisa menyatu dengan mereka karena dia merasa berbeda gitu. Aku juga tak suka laki-laki sebangsaku sendiri. Ini benar-benar kayak dia udah kayak seperti manusia gitu. Jadi kayak udah hilang lah orang utannya itu gitu. Sampai-sampai dia tuh suka ke manusia. Dan sebenarnya alur ceritanya ini tuh awalnya si penulis tidak menyebutkan bahwa tokoh utama si Leoni ini adalah sebuah atau seekor orang utan. Tapi di akhir paragraf itu ada kutipan bintang gitu ya, bahwa keterangan. Di situ ada mengenang orang utan korban eksploitasi seksual manusia. Itu benar-benar kayak gergetan gitu ya kalau saya baca. Itu aja sih mungkin. Nah, sebenarnya karya ini tuh kalau 2016 saya searching di Kalimantan itu benar terjadi ini dan saya mengutipnya saya punya linknya di slide terakhir. Itu diterbitkan di Sindo News, koran Sindo ya. Itu sudah terdengar ke internasional bahkan. Jadi kalian kalau mau baca link aslinya atau jurnalnya gitu ya, bahwa benar gak sih cerita ini gitu. Ternyata setelah kalian lihat memang kalian baca mungkin agak miris gitu. Dan menurut saya cerpen ini tuh menarik karena selain memberikan informasi juga memberikan kayak tamparan gitu Kak, bahwa kemana teman-teman kita, kemana masyarakat gitu yang peduli dengan lingkungan. Jadi sastra bukan hanya berbicara tentang keindahan gitu, tapi sastra juga membangkitkan kita untuk peduli dengan lingkungan, dengan alam gitu. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti kita sesi tanya jawab aja mungkin agar lebih tahu gimana sih seberapa penasaran kalian gitu ya terhadap ini cerpen ini dan ekokritik sastra. Ini ada link cerpen Bulu Bergincu, lalu ada berita kisah orang di Kalimantan yang dijadikan pelacur untuk manusia. Oke, mungkin itu aja. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saskia Monalisa. Selanjutnya, atur acara yang ketiga yaitu penyampaian materi 2 dengan judul Memandang Kehidupan Prostitusi dalam Cerpen Bulu Bergincu karya Danti Margaret dengan kacamata sosiologi karya sastra yang akan disampaikan oleh Retna Intan. Dipersilakan. Halo, sebenarnya kedengaran ya suaranya? Suaranya udah kedengaran? Terdengar, Teh. Terdengar. Oke, makasih. Dengar. Nah, tadi kan
Terima kasih moderator sebelumnya. Tadi dibahas sama Kak Saskia itu tentang melihat cerpen bulu bergincu melalui lingkungannya. Nah sekarang sama aku, kalian akan melihat cerpen bulu bergincu melalui masyarakatnya. Jadi Hamzah ganti slide. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih karya sastra itu apa sih sebenarnya. Menurut Plato, karya sastra itu adalah tiruan dari kenyataan. Jadi apa yang ada di kenyataan, apa yang ada di alam semesta ditiru dan ditulis dan menjadi karya sastra. Kalau misalnya kalian membaca cerpen, kalian membaca novel, kemudian kalian merasa, ih kok ceritanya relate banget nih ke hidup gue, ih kok ceritanya sama persis, ih kok. Nah berarti tandanya memang karya sastra itu adalah tiruan dari kenyataan. Nah, dari situlah muncul sosiologi karya sastra yang saya gunakan dalam kajian cerpen bulu bergincu ini. Jadi, sosiologi karya sastra ini adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dan menghubungkannya dengan masalah sosial di masyarakat. Seperti apa sih masalah sosial? Seperti kemiskinan, kemudian ada kekerasan, kemudian ada disorganisasi, kemudian ada penyimpangan norma-norma dan sebagainya. Lalu inilah yang aku lihat, yang aku kaji dalam cerpen bulu bergincu ini. Jadi aku melihat ada fenomena masyarakat di sini. Kemudian aku mengambilnya dan mengkajinya dengan sosiologi karya sastra. Selanjutnya Hamzah, selanjutnya. Prostitusi itu apa sih? Prostitusi itu adalah pelacuran. Yang biasa kita ketahui pelacuran yaitu pertukaran hubungan seksual dengan uang atau dengan hadiah sebagai imbalannya, sebagai transaksinya. Lalu biasa kita mengenal prostitusi itu ada mucikari, orang yang menyalurkan PSK. PSK itu pelacur atau pekerja seks komersial. Kemudian ada pelanggan ya. Dan biasanya pelanggannya itu adalah lelaki jomblang. PSK ini kebanyakan kebanyakan apa ya? Semuanya tuh wanita. Selanjutnya, nah, dan prostitusi itulah yang saya temukan di cerpen bulu bergincu ini, dan saya menghubungkannya dengan masyarakat. Jadi di sini ada rumah bordil, maksud PSK, dan kegiatan prostitusi merupakan refleksi realitas di masyarakat. Memang sebenarnya banyak banget prostitusi di Indonesia kan. Apalagi di Kalijodo, kalau kalian tahu Kalijodo, tempat prostitusi tertua di Jakarta, sekarang udah ditutup dan dijadikan Taman Pisang kalau tidak salah. Di situ benar-benar tempat prostitusi, semua kegiatan prostitusi ada di sana, kemudian perjudian, pokoknya dunia malam ada di sana. Nah di sini di cerpen bulu bergincu ini berlatar di Kalimantan. Jadi ceritanya tuh ada Masum ini wanita tua yang dahulunya ini membuka warung nasi di kebun kelapa sawit. Kemudian dia mendatangkan Ayu itu wanita Jawa, mendatangkan Ayu dari Jawa, kemudian ke Kalimantan, bekerja untuk dia. Setelah tahu Ayu melayani laki-laki juga dengan pelacur gimana kan melayaninya. Setelah itu Masum melihat peluang itu, dia melihat peluang bahwa dengan kayak gitu bisa dapat uang nih. Akhirnya dibukalah tempat prostitusi. Kemudian dia juga menjadikan orang hutan, hewan itu menjadi PSK juga, reuni. Nah di sini ada hubungan yang aku buat yang ada di cerpen bulu bergincu ini. Jadi dengan hubungannya dengan masyarakat adalah biasanya
orang yang terjun ke dunia prostitusi itu alasannya itu ada alasan ekonomi tentang kemiskinan lah, butuh uang, terus butuh uang dengan cepat dan nggak mau kerja dengan keras, akhirnya dia terjun ke prostitusi. Dan tapi biasanya orang yang terjun ke prostitusi ini juga adalah orang yang kaum urbanisasi yang dari orang yang berpindah dari desa ke kota. Jadi kan dia mencari uang di kota dengan segala keinginan uang banyak, jadi kaya, akhirnya terjun. Tapi memang sebenarnya ada yang mereka kerja misalnya ke kota-kota untuk bekerja halal, tapi ya karena kehidupan di kota itu sangat keras, akhirnya ya mau tidak mau dia juga terjun ke prostitusi. Ya karena gampang lah, tinggal kamu buka kaki, layanin laki-laki, terus dapat uang. Karena mudah banget. Nah terus hubungan di sini, di kebutuhan seks, kemudian di peluang bisnis ini yang terjadi di Masum. Ini yang terjadi di Masum. Jadi dia melihat dia tuh membuka warung nasi di kebun kelapa sawit, kan banyak pekerja-pekerjanya yang bekerja di sana di kebun kelapa sawit. Biasanya juga itu orang-orang imigran atau mungkin orang-orang dari luar luar kota biasanya yang kerja di perkebunan seperti itu kan. Nah kebutuhan seks dia itu meningkat di apa ya namanya, di tempat-tempat semacam gitu loh, di kebun-kebun gitu kan, kebutuhan seks itu kan meningkat banget di sana karena memang jarang, apalagi di Kalimantan kan belum ada belum terlalu banyak kehidupan, maksudnya modern tuh belum terlalu modern lah di Kalimantan itu, apalagi di dekat kebun kelapa sawit kan. Nah dari situ kemudian kebutuhan seks yang meningkat ini dijadikan peluang bisnis oleh Maksum, sehingga dia membuka prostitusi ini. Praktik prostitusi ini juga yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Mereka melihat bahwa di prostitusi ini tuh ada peluang, karena udah dapat duitnya cepet kan, gak usah kerja keras, ya kan? Apalagi sekarang ada prostitusi online, gampang banget, tinggal kamu mempromosikan diri di sosmed, kemudian dapat callingan pelanggan, dan jadi deh kamu bisa layani pelanggan tersebut, kemudian dapat uang, gampang banget. Apalagi mucikari tuh di Kalijodo banyak banget, dan emang benar-benar prostitusi ini sesuatu yang benar-benar selalu berkembang pesat gitu, karena memang dapat uangnya gampang, cepet, nggak usah capek-capek, kemudian ya pokoknya semuanya enak lah ya. Cuman emang nanti akibatnya itu mereka kadang yang bekerja di dunia prostitusi ini gelap mata dengan uang, jadi nggak peduli nanti kesehatannya bagaimana, nggak peduli dengan pandangan masyarakat yang mungkin bakal negatif ke mereka. Apalagi kan seorang PSK itu mendapat celaan dari masyarakat, mereka tuh dianggap sampah masyarakat, gak berguna buat apa gitu. Mereka tuh ada kan di Kalijodo banyak banget sumpah. sekarang Kalijodo tuh gak ada karena udah ditutupkan oleh Gubernur Ahok dulu, kepimpinan beliau. Nah, jadi di sini tuh semua yang terjadi di cerpen Bulu Bergincu ini realitanya di masyarakat. Jadi penulis ini sepertinya melihat realitas di masyarakat. Apalagi kan menceritakan Leoni yang dijadikan pemuas seks kan. Dan kemudian di sini pasti ada dunia prostitusi yang terjadi di cerpen ini. Yang ekonomi urbanisasi itu tuh yang sesuai dengan Ayu, karena kan Ayu dari Jawa kemudian pindah ke Kalimantan untuk bekerja dan akhirnya jadi PSK. Dan yang tadi kebutuhan seks yang meningkat kemudian dijadikan
peluang bisnis mulai masuk dan jadilah mereka masuknya bukan rumah bordil atau rumah pelacur. Dan ya, sekian. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Red ya. Masuki atur acara yang keempat, yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan diadakan satu sesi yang bersih dengan 3 pertanyaan. Pada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai diskusi kali ini ya. Perkenalkan, nama saya Puji Setia Lestari. Saya mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 19 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ingin bertanya kepada pemateri kedua mengenai pandangan tentang sosiologi ya. Yang kita ketahui tentang bisa dikatakan tentang prostitusi itu mengenai seks pasti ada berkaitan dengan pihak perempuan ya. Pasti akan berkaitan dengan pihak perempuan. Nah, mengapa kalian berpandangan bahwa mengambil aspek sosiologi sedangkan prostitusi masih bisa dipandang dalam aspek dari sudut perempuan itu sendiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada pemateri kedua, Retna Intandia, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Puji. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih Puji atas pertanyaannya. Pertama, kenapa aku ambil sosiologi padahal bisa dikaji dengan kritik feminis. Suaraku terdengar tidak? Terdengar. Oke. Kenapa aku ngambil sosiologi dan tidak feminis? Karena di cerpen ini tidak ada namanya ketimpangan antara hak perempuan dan laki-laki. Walaupun memang prostitusi ini mengeksploitasi wanita kan. Cuma di sini aku nggak ngerasa dari toko PSK-nya yaitu Ayu, kemudian ada Siska dan siapa lagi itu merasa terganggu atau merasa dia tuh pengen jadi wanita biasa, nggak harus dipandang nggak dipandang pelacur dan sebagainya, minta hak kebebasan dia sebagai manusia. Di sini nggak dijelaskan, nggak diceritakan oleh penulisnya di cerpen Bulu Berkincu ini, karena fokus cerpen Bulu Berkincu ini kan sama Leoni, yaitu orang-orangnya. Jadi kalau misalnya dikaji dengan feminis agak susah untuk menentukan sebenarnya yang pihak tokoh-tokoh PSK-nya tuh mau apa gitu. Karena memang dia sukarela, seperti sukarela, memang tidak jelaskan sih di novelnya tersebut. Puji gimana? Terjawab? Baik, terima kasih Retna. Mungkin saya sedikit kebingungan tadi ya, makanya saya bertanya. Terima kasih. Enggak, sudah terjawab, jawabannya sudah. Iya, terima kasih ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Retna yang sudah menjawab. Selanjutnya, kepada penanya kedua dipersilakan jika ingin bertanya lagi. Ada yang ingin bertanya lagi, peserta? Ingin bertanya?
Muhammad Riza. Halo teman-teman. Ayo, siapa yang mau bertanya lagi? Ayo teman-teman, kita nganggur. Nganggur. Muhammad Riza lagi ngetik pertanyaan. Dia sedang OTW. Iya. Oh ya teman-teman, kan aku bahasnya prostitusi ya. Kalian jangan ada yang merasa gimana kan, karena kan prostitusi itu kan lumayan dewasa kan. Kita kan udah dewasa ya, udah 20 tahun, jadi udah nggak apa-apa, udah legal juga ngebahas tentang dewasa-dewasa gitu. Karena kita butuh sesuatu yang tahu untuk menjadi dewasa. Iya. Karena emang di cerpennya juga berbicara tentang hal yang vulgar ya. Iya, vulgar banget. Ya, jadi tolong dimaklumi aja. Atau kalian bisa baca cerpennya. Malah ada yang cerpen kisahnya tuh lebih vulgar lagi, benar-benar dia ngeceritain hubungannya, hubungan seksnya itu. Jadi nggak apa-apa di sini, santai aja. Kita udah dewasa, udah 20 tahun, dan ya udah nggak apa-apa. Ayo kakak-kakak yang mau bertanya, kita nganggur nih. Atau yang mau bertanya tentang ekokritik. Ya, ekokritik. Siapa tahu kalian skripsinya ada yang berminat untuk kaji ekokritik ya, atau ekologi sastra. Soalnya sekarang cutting kalian nih yang semester 7 ya, atau semester apa? Semester 7 itu udah lumayan banyak yang kaji ekologi sastra gitu. Jadi siapa tahu kalian tertarik. Karena sekarang udah mulai banyak karya sastra yang berbicara tentang ekologi gitu. Moderator mungkin bisa dibacakan pertanyaannya. Pertanyaan dari Riza. Dalam kajian tentang cerpen Bulu Bertinju pasti adalah latar belakangi dari biologi, mengapa pendekatan kausalitas tidak apa sih yang masyarakat bisa sampai seperti itu? Apakah ada ketidakadilan akhirnya membentuk masyarakat yang menyimpang secara moral?
Ini pertanyaannya ditujukan ke siapa ya? Kalian suka sekali ya nanya sama aku. Apa ya yang latar belakangnya sosiologi? Aku makanya teori sosiologi karya sastra kan. Di sini yang aku baca di buku ya ini mereka memandang karya sastra itu ya dari ciptaan yang terbentuk di cerpen tersebut gitu. Ini aku lagi mahasiswa berarti cerpen karya sastranya cerpen. Jadi apa yang terbentuk citra yang terbentuk dari cerpen ini dan aku mengambil yang ngebentuk itu adalah tentang kehidupan prostitusi. Kemudian dia lagi tayangnya mengapa pendekatan kausalitas tidak dimasukkan dalam kajiannya. Kausalitas itu sebab akibat ya. Apa ya? Di situ di cerpen ini benar-benar nggak ngeceritain tentang KSK-nya secara mendalam kan memang fokusnya kan aku bilang tadi fokusnya ini ke Leoni ke si orang utannya gitu. Apalagi cerpen ini makanya kalian baca dulu cerpen yang udah dikasih di grup. Cerpen ini tuh sudut pandangnya memakai sudut pandang si Leoni si orang utan ini. Jadi kalau misalnya aku pakai kajian sosiologi yang ada kausalitasnya, kemudian aku hubungin ke sini kan juga lumayan bingung akunya juga karena memang nggak dijelasin secara detail sama penulisnya kan. Mungkin kalau dari masyarakat sendiri mungkin kenyataannya bukan ada ketidakadilan tapi lebih ke pesimis gitu. Mereka tuh pesimis tidak ada ketidakadilan. Terus kayak pesimis sama hidup ya mereka pesimis misalnya orang miskin capek miskin dia tuh udah capek bekerja halal tapi duitnya nggak kumpul duitnya cuma segitu aja akhirnya mereka mungkin berpikir kenapa nggak jalanin prostitusi aja yang cepat gitu yang dapat duitnya langsung dapat gitu dia mereka tuh hanya pesimis dengan hidup mereka tidak ada aku merasa tidak ada keadilan yang terjadi sama mereka. Mungkin dikaji di feminis ada ketidakadilan pada wanita yang biasanya dia mendapat kekerasan di rumah tangganya. Misalkan ada tuh ya di pacul itu yang dari istri itu yang tersakiti oleh suaminya gitu kan kemudian mendapat kekerasan seksual wanita-wanita yang mendapat kekerasan seksual biasanya terjun ke prostitusi kayak ya dan yang seperti itu itu lebih ke kajiannya ke feminisme kalau sosiologi aku rasa belum terlalu baik gimana jawabannya sudah terjawab. Boleh menambahkan? Oh iya tuh, ada tambahan tuh dari Kak Saskia. Iya, jadi kenapa sih di dalam cerpen ini tidak memakai hubungan kausalitas gitu? Ya karena di dalam sastra itu ada beberapa teori yang kita pakai gitu dan di sastra itu lebih kepada kehidupannya atau yang ada di situ gitu misalnya kayak teori mungkin untuk dalam kehidupan nyata bisa dipakai teori kausalitas tapi di dalam karya sastra yang kita tahu latarnya itu kurang begitu jelas ya apalagi di cerpen gitu yang hanya 4 halaman gitu ya jadi mungkin kalau dilihat dari hubungannya, mengapa sih di Kalimantan menggunakan hewan sebagai prostitusi gitu? Salah satu penyebabnya yang saya terka itu karena di Kalimantan itu jauh ya dari perkotaan dan di situ ada kebakaran hutan di mana pasti latarnya tidak jauh dari hutan gitu. Dan di sini saya agak mencurigai kenapa ada kebakaran hutan, sedangkan kita lihat juga
di beberapa berita itu ada pembakaran hutan secara meluas dan dibuatlah kebun kelapa sawit yang semakin meluas juga gitu. Ini tuh aneh, jadi kayak apa ya gitu. Mungkin kalian juga tahu ini dari mana masalahnya, dan kita tahu bahwa di seperti pertambangan, perhutanan itu laki-lakinya mungkin jarang gitu menemui istrinya. Jadi untuk memuaskan diri dia gitu, ya dia pergilah ke pelacur itu, dan ternyata si orang utan juga menarik gitu. Dan ini menurut saya lebih sadis. Jadi kayak manusia bagaikan binatang yang buas untuk binatang juga. Gitu. Mungkin itu aja ya tambahannya. Terima kasih Muhammad Rija, itu bagus sekali pertanyaannya. Baik, kepada Retna dan Kak Saskia. Pertanyaan berikutnya dari Ade Irma. Izin bertanya, saya ingin bertanya kepada Kak Saskia terkait ekokritik sastra. Saya masih jarang dibicarakan. Hal apa yang harus kita perhatikan ketika ingin menggunakan teori ekokritik? Terima kasih kakak-kakak. Ya, terima kasih. Izin menjawab ya. Untuk Irma, dalam mengkritik atau dalam meneliti sebuah karya sastra, untuk menggunakan teori ekokritik ini, yang pertama diperhatikan itu adalah tujuan dari karya itu atau pembicaraan dari karya itu. Karya itu tuh berbicara apa sih? Kalau misalkan dia berbicara tentang lingkungan atau berbicara tentang bencana alam dan sebagainya, itu bisa digunakan dengan ekokritik. Tapi jika berbicara tentang percintaan saja gitu atau persahabatan, itu belum bisa dikaji dengan teori ekokritik. Nah, saya sedikit sharing nih dengan kalian mengenai hasil studi saya kemarin. Itu menggunakan ekologi sastra, karyanya Mbak Oki Madasari, judulnya Mata dan Manusia Laut. Nah, di situ dia bercerita tentang perjalanan si Matara ke pulau di salah satu pulau itu tuh namanya Kampung Sama. Dia itu tinggal di lautan gitu, di atas lautan lepas gitu. Dan ini menarik banget gitu. Kenapa sih sampai ada manusia yang hidup di lautan lepas gitu? Bagaimana cara dia bertahan hidup? Bagaimana dia minum, terus makan, mencari penghasilan dan sebagainya. Nah, karena ini berkaitan erat dengan alam, jadi bisa dipakai menggunakan ekologi atau kritism gitu. Ekokritik ya. Biasanya orang sering bilang ekologis atau ekokritik gitu. Kalau sudah terjawab? Apakah sudah terjawab, Ade Irma? Baik. Baik, terima kasih kepada Kak Saskia. Masuki atur acara terakhir, yaitu penutup. Sebelum ditutup, boleh dibuka kameranya untuk dokumentasi, teman-teman. Ya, pihak dokumentasi, boleh difoto dulu. Sudah? Baik, mari kita tutup atur acara pada hari ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih moderator. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih semuanya. Salam kenal ya.
Iya, Kakak. Kenal juga, Kak. Kita live nggak, Retna? Live. Iya, kayaknya. Oh, iya. Itu bisa kok, itu dari itunya. Apa sih? Teknisi. Terserah sih. Kita mau ngomong-ngomong dulu, gak? Iya, nggak? Udah. Terima kasih semuanya. Kakak udah boleh live ya? Terima kasih, Kak Saskia. Ya, makasih juga. Boleh Kakak, boleh les. Hai, Vera. Saya udah makan siang, Ve. Jangan lupa ngerjain tugas, guys. Ya, Vera kok diingetin? Kalau nggak diingetin, ntar dikerjain, jangan. Dikerjain, tapi nanti. Nanti kapan lagi, Pia? Udah nggak ada waktu. Masya Allah, subhanallah. Gimana, Ve? Besok? Semangat ya? Ya, udah gitu deh. Deg-degan nggak? Deg-degan nggak, Vera? Ada penampilan dari Endang nggak nih? Penampilan, dikira mau konser kali ya. Penampilan. Ada. Kirain ada organisasi. Jadi sehat, Ji. Ajri, diem-diem baik, Ajri. Melek, Bu. Ini temen gue mana nih, temen gue Larasati. Diem aja nih Temen dia. gue, mana temen gue? Kangen dah, anjing. Astagfirullah. Guys, mau nanya, mau pulsa kalian. Apa-apa. Udah ada yang di komen belum sama Bu Sinta di tele? Belum. Belum ya? Boro-boro di komen, dibaca aja enggak. Iya, masih checklist Ya, aja. gue dibaca doang. Siapa tuh? Laras. Punya gue nggak Punya gue tahu. dibaca doang. Kalau centang dua tuh dibaca kan ya? Iya, kalau Laras. itu udah dibaca. Iya, kalau centang dua itu udah dibaca kan kalau di Telegram. Iya, kalau di tele, kalau centang gue dibaca. Nggak tahu dia punya gue udahan diri apa belum. Mungkin Ras kalau di Dibaca centang doang. 2 terus nggak di komen, udah kan Ras selesai. Nggak revisi. Masalahnya tuh belum Aduh, amin ya Allah. Masalahnya belum ada. Iya, belum di komen. Kita belum tahu ada contoh yang gimana gitu revisinya gitu. Terus juga emang tele suka nggak ada notifnya. belum ada yang dikomen sama sekali ya sama ibu. Ibunya belum megang apa lagi satu-satu dikoreksi terus ngasih taunya langsung semua perak nama-namanya ini yang selesai, ini yang revisi gitu kali ya. Iya, bisa jadi gitu. Lo semua gak penting katanya. Nanti pasti ngirim ke PJ kayaknya. Iya, meren Ngantuk, merem, hujan, tidur nih enak. Tahu nggak tugas sintaksis tumben banget tahu, mantep tugasnya. Biasanya nggak seperti ini. biasanya cuma nyari contoh pengertian. Menurut Anda berikan contohnya, udah gitu doang, udah ngerjain 2 jam juga kelar. Tiba-tiba bikin video ya. Tiba-tiba mau UAS lagi jual nggak ada baik.
Tiba-tiba dia jadi adenya Metom. Tiba-tiba tugas datang. Menyerangku. Semoga aja sih ini tugas kalian UAS gak sih? Bisa gak sih? Udah deh, sambat mulu hidupnya, mending kerjain aja yuk.